Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan ini, kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa, Bapa yang maha baik, pencipta segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu. Malam ini adalah juga milik-Mu. Biarlah kami milik-Mu menjadi bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita malam ini sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari kitab Efesus pasal yang pertama, ayat 15 hingga ayat yang ke-23, dan pembimbing ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Saya baca sekali lagi. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, inilah sebuah kesaksian yang sangat indah dari Paulus tentang jemaat mula-mula. Sebagaimana kita ketahui, gereja Efesus adalah gereja yang didirikan oleh Paulus sendiri, tetapi dia pelayanan di Efesus tidak dilakukan oleh Paulus, dan dia tinggalkan di sana untuk melayani jemaat Efesus adalah Timotius. Melalui Timotius, Paulus mendengar bagaimana jemaat itu sangat luar biasa di dalam kebersamaan, kesetiaan. Walaupun Paulus tidak bersama-sama dengan mereka, berita keadaan kondisi jemaat di Efesus juga sampai kepada Paulus. Karena itu dia mendengar sebuah berita yang sangat menarik dan sangat menyejukkan, bahwa orang-orang di Efesus bersama-sama dengan semua jemaat adalah orang-orang yang penuh kasih, saling mengasihi sesama jemaat dan orang-orang di sekitarnya. Dan bukan hanya saling mengasihi, tetapi mereka kuat dalam iman. Inilah ciri-ciri dari gereja pertama. Bagaimana firman Tuhan, bagaimana berita keselamatan yang diberitakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus merubah cara berpikir, membentuk karakter, dan membentuk pemahaman baru bahwa orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang sudah bersama-sama dengan Kristus harus mengasihi, harus menularkan kasih, harus memperlihatkan kehidupannya penuh dengan kasih. Kasih kepada siapa? Yang pertama, kasih kepada sesama jemaat, tetapi juga bukan hanya kepada sesama jemaat, tetapi bagi semua orang. Karena batasan-batasan kasih itu tidak dibatasi dengan suku, dengan golongan, dengan kelompok, atau orang-orang satu pemahaman, tetapi kasih itu ditularkan bagi semua orang, bagi setiap orang. Dan kemudian bagaimana iman mereka di tengah-tengah berbagai tantangan yang begitu luar biasa. Karena sebagai jemaat mula-mula, mereka harus berhadapan dengan berbagai ajaran, agama, dogma, dan aliran yang berkembang pada saat itu. Tetapi apapun yang bergerak atau yang berkembang di tengah-tengah kehidupan jemaat, jemaat tidak pernah goyah. Mereka tetap setia dalam iman, mempertahankan iman. Apalagi pada
sejarah-sejarah gereja mula-mula, ancaman-ancaman yang sangat serius kepada orang-orang Kristen datang dari agama-agama setempat, agama-agama lokal, baik dari pemerintah dan penguasa yang berkuasa pada saat itu. Karena itu merupakan suatu sukacita yang luar biasa bagi Paulus, karena dia mendengar, dia tahu keteguhan dan ketaatan orang-orang di Efesus tidak bisa digoyahkan oleh apapun, baik oleh ajaran-ajaran, baik oleh kuasa-kuasa, baik oleh segala sesuatu yang mencoba merongrong keberadaan iman dan kasih mereka. Dan dari ini Paulus sangat bersukacita. Dalam kesaksian ayat-ayat berikutnya, bagaimana Paulus selalu berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan iman orang-orang di Efesus. Dan ini merupakan suatu pelajaran yang sangat indah bagi semua orang. Jemaat Efesus berkembang, jemaat Efesus hidup di dalam kasih dan iman. Itu menggerakkan Paulus untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Itu artinya segala sesuatu yang baik yang ditemui, yang dilakukan, yang dikerjakan oleh orang-orang percaya, seharusnya bagi orang-orang yang mengenal Kristus, semua orang harus mengucap syukur. Dan ini tantangan kita di belakangan ini, tantangan di tengah-tengah berbagai persoalan dalam kehidupan orang-orang Kristen di zaman ini. Bagaimana kita tidak pernah bersyukur karena keberhasilan atau kebaikan orang lain. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang percaya, tetapi kita tidak melihat itu untuk menjadi ucapan syukur bagi Tuhan. Seharusnya perbuatan baik orang lain harus kita syukuri, karena Tuhan menggerakkan orang-orang tersebut untuk melakukan, untuk setia, untuk beriman, dan untuk mengasihi sesama. Dengan demikian kita juga akan bergerak lebih hebat dari orang-orang seperti itu. Kita bukan hanya bersyukur dan berdoa, tetapi juga ikut menjadi pelaku untuk melakukan sebagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang lain. Paulus sangat bersukacita dan dia berdoa kepada Tuhan bahwa apa yang dia sudah lakukan, apa yang dia sudah kerjakan melalui pemberitaan membawa dampak yang sangat baik bagi orang-orang di Efesus, dan keselamatan yang Tuhan telah sediakan melalui pengorbanan Yesus Kristus juga sudah menjadi dasar dari seluruh kehidupan jemaat di Efesus. Zaman ini harus diperhadapkan kembali. Apa yang menjadi dasar dari kehidupan kita? Apakah pekerjaan orang-orang terdahulu? Apakah pemberitaan-pemberitaan dari orang-orang percaya atau pemberita-pemberita Injil tidak lagi berkuasa untuk merubah kehidupan kita? Mari kita untuk meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita diubahkan di tengah-tengah situasi yang sangat luar biasa ini, yang membawa kita sering jadi hilang pegangan, tidak berdasarkan pada firman Tuhan. Agar firman Tuhan yang senantiasa mempunyai kuasa yang hebat merubah hati dan pikiran kita, kita hidup di dalam kasih dan setia dalam iman, sebagaimana jemaat di Efesus yang merupakan sukacita bagi Paulus dan bagi Tuhan. Orang-orang percaya pada saat ini juga akan menjadi sukacita dan menjadi saksi-saksi yang hidup bagi orang lain ketika kita hidup dalam kesetiaan dan iman. Amin. Kita berdoa. Pujian syukur kami persembahkan bagimu Tuhan, yang tetap setia dengan kasih-Mu yang menyertai kami sepanjang waktu, dimanapun kami berada dan bagaimanapun kondisi keadaan kami. Terima kasih untuk malam ini, firman-Mu sebagaimana kesaksian dari Paulus, orang-orang di Efesus yang begitu setia
beriman, dan saling mengasihi. Itu akan menjadi harapan bagi kami. Itu akan menjadi acuan bagi kami, dasar bagi kami untuk hidup dalam kasih dan kesetiaan. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.